sebenarnya gue ngambil komunikasi awalnya karena gue males ngitung. Lo bisa kerja, gue bisa ini, enggak gitu. Lo harus punya satu tetot. Maaf, Anda kurang beruntung. Hai Workers, ketemu lagi nih sama Jo. Ketemu lagi sama Angel. Kita Jojel. Nah, Jel, apa kabar lo? Alhamdulillah ya. Akhirnya kita dipertemukan satu konten ya. Karena kemarin tuh Kita dipisahin gak kita sih? dipisahin, Iya, gue makanya. diumpetin nih. Angel kan kemarin sempet ya di konten lowongan kerja. Nah sebelum Angel ini emang ada bapak-bapak juga ya. Bapak-bapak yang dua itu ya. Bapak-bapak dua itu ya, Yang- tapi dia nggak mau dibilang bapak-bapak, maunya dibilang mas Jadi sama sugar. bro. Oh, sugar daddy. Oh iya, Jadi kebalik. sugar bapak-bapak gulaan apa gimana gitu kan. Anyway ini di sebelah kita nih ada teman kita nih yang udah lama banget nggak ketemu. Dian apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Jo. Alhamdulillah baik ya. Kak Jo, gue kayak Kak Nunu ya. Kak Nunu main keyboard tuh kan ya. Udah lama nih gue gak ketemu sama Dian. Kita terakhir ketemu tuh 1 tahun atau berapa? Enggak, kebetulan 5 tahun deh kayaknya. Lima- Pas itu terakhir Baru kita masih main SMP. bekel bareng. Oh main bekel ya, gue main bekel ketahuan dong gitu kan. Teman main bekel waktu SMP, kita ternyata udah 5 tahun gak ketemu ya. Iya. Tapi kita sempat ketemu di mall sekali. Pas kapan ya? Pas pakai masker kayaknya nggak ketemu. Oh iya, mungkin ya, nggak kelihatan ya. kelihatan ya. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih nih ke Workers activity lo saat ini apa aja sih? Gue sekarang lagi sibuk kuliah sama kayak mahasiswa-mahasiswa pada biasanya. Gue semester Iya. 7 di Al-Azhar. Semester 7. Selain kuliah juga gue sebenarnya ada kesibukan endorse sih. Misalnya kalau misalnya ada endorse masuk, kadang gue ngelakuin job itu gitu. Oh pantes, gue liat di Instagram lu tuh banyak foto-foto produk. Gue pikir lo ala-ala influencer. Karena kan sekarang banyak aja Iya, ya yang bener. posting produk gitu kan. Padahal dia bukan influencer, beli sendiri di Indomaret, di Tapi Alfamart dia foto gitu Tapi ya. dia foto gitu kan, saking kreatifnya gitu kan. Dia mau tanyain juga nggak jelas kan juga udah lama gak ketemu sama dia kan. Kalau misalkan endorse itu ya, cuannya berapa sih? Cuan nih, cuan. Ngomongin Sebenarnya cuan ya. beda-beda sih, tapi tergantung kliennya juga. Kalau misalnya dia cuma kayak online shop biasa gitu, maksudnya paling cuma di bawah 500-an gitu. Tapi misalnya udah brand gede kayak company gitu pasti di atas 1. Tapi bisa gak sih kalau misalkan awalnya misalkan 500-an, terus naik itu bisa gak sih? Bisa tergantung sama red card gue. Balik lagi kalau misalnya followers gue makin naik, berarti red card gue makin naik. Oh berarti red card lo naik itu juga tergantung dari klien-klien yang udah masuk ya? Iya, followers sama engagementnya juga. Oh gitu, itu dilihat Ngaruh. juga. Iya. Jadi bukan cuma dari soal endorsernya tuh siapa aja, tapi dilihat lagi dari mungkin insight lo juga, Benar, followers iya. lo juga, itu Iya. berarti menjual. Udah gitu. Nah, balik lagi nih, selain lo jadi influencer kan lo juga kuliah juga kan tadi. Kenapa itu pilih S1 Broadcast tuh? Karena gue sebenarnya gue ngambil komunikasi awalnya karena gue males ngitung. Gue tuh Ah, nggak gitu. ketemu angka. Tapi bukannya di komunikasi juga Ada 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 statistik ada ya? statistik. Ada kan? Tapi kalau misalnya di Al-Azhar tuh dikit, cuma 1 matkul doang. Iya. Jadi cuma ya udah Iya, cuma namanya ya. cuma berapa bulan. Statistik. Tapi tetap nggak sih kita tuh banyak banget kalau di komunikasi tuh banyak banget belajar statistik iya, Iya, terus politik iya, sosial Pancasila Iya, ada iya. gak sih? Pancasila Pancasila udah ada tapi umum. kayak lebih general nggak sih kayak kita mau dibawa kemana sebenarnya kan? Gak jelas Ya hubungan Di ya. awal balik hubungan. Lain gitu loh. Nah, tapi kenapa sih lo ngambil komunikasi dan lo punya apa sih target ke depan lo? Karena kan kita pasti punya cita-cita Iya, nih masing-masing iya, nih. Iya. Apa sih target lo ke depannya selain jadi influencer itu? Sebenarnya gue ngambil komunikasi tadi pertama karena nggak mau ketemu angka. Terus Iya. kedua juga gue sebenarnya suka ngobrol gitu loh. Gue suka banget ngobrol sama orang-orang gitu kan. Jadi gue Kelihatan pengen ya. memperluas apa namanya relasi gue Relasi lo gitu. ya. Julid kali lu sukanya. Itu juga Gak sebenarnya. ada kok, julid itu bagian dari wanita. Wanita kalau kurang julid Sharing-sharing nama agak lainnya. gimana gitu kan ya. Itu Terus sebenarnya sama gue sebenarnya gue pengen banget kerja di TV. Makanya gue ngambil broadcast. kenapa tuh lo pengen banget kerja di TV kan? Karena Jadi artis. kayak enggak, gue Enggak. justru pengennya tuh di belakang Di kamera. belakang. Gue gak Oke. suka di depan kamera sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya, gue tapi malu. beruntung banget bisa jadi influencer ya. Iya, alhamdulillah. Nambah duit jajan. Nambah duit tuh di TV malah ya. Iya. Tapi yang gue denger nih awal mula dia jadi influencer itu dari tidak kesengajaan. Iya, ya. benar. Soalnya gimana sih gue aja yang pengen jadi influencer nih. Iya, cuy. Gue foto sekeren apa, gue edit nih muka gue pakai Brad Pitt apa segala macam, gue naik followers Susah gue. banget sumpah naikin followers. Iya. Harus kontennya harus ini ya, harus bagus Harus gitu ya. bagus Terus ya. sebenarnya gue
Iya tadi itu nggak sengaja karena waktu SMA itu gue emang sebenarnya suka foto-foto pertama. Gue suka foto-foto, gue suka upload di Instagram gitu kan. Oke. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba followers gue banyak, ambil pusing gitu. Tapi makin lama kok makin banyak, terus makin banyak tawaran nih, Kak mau ini dong endorse. Terus gue mikirnya oh, lumayan ya kalau misalnya gue duitin kan Iya, iya, buat iya. anak SMA kan lumayan tuh udah jajan. Terus gue mikirnya oh ya udahlah gue ambil aja gitu. Akhirnya gue mulai seriusin tapi nggak terlalu berkecimpung. Lo ingat gak endorse pertama yang berkesan buat lo pertama kali? Berkesan ini sih Pertamina sih. Itu kalau yang berkesan ya, kalau misalnya klien pertama nih ternyata nggak sesuai sama expectation lo gitu kan ya, ada nggak sih kayak Ada bergerak di bidang food and beverage. oh gitu. Gue kerja sama dia. Itu sebenarnya ada ribet gitu soalnya dia ngasih deadline-nya tuh misalnya kayak cuma 3 hari, Iya. terus cuma 2 hari, fotonya tuh harus berulang-ulang gitu. Dia tuh ngasih briefingnya kurang bener gitu loh. Jadi kayak gue harus ngetek sehari 2 harian gitu sampai bener gitu. Jadi kayak Jadi lu lebih mau pilih karirnya itu emang lo mau tekunin di influencer atau as a communication student tadi yang lu bilang pengen jadi kerja di TV gitu. sebenarnya bingung sih. Sebenarnya gue pengennya tuh kayaknya kalau bisa jadi influencer enak kali ya. Kayak gue misalnya nggak Tasya Farasya gitu kan, dia maksudnya nggak harus kerja sama orang, tapi dia cuma tinggal lo duduk di depan kamera, review, terus lo dapet duitnya gitu kan. rumah Udah, juga iya sama di dia. rumah enak, terus diundang-undang sini gitu. Tapi kayak jadi Nah, orang lain. kalau misalnya lo kerja di TV nih, kan emang gue kan backgroundnya di TV juga ya sebelumnya kan. Itu tuh waktunya akan banyak terkuras di pekerjaan lo. Tahu waktu ibaratnya itu lo akan yakin gak sih bahwa bisa menyeimbangkan dengan influencer lo itu? Insya Allah selama ini sih gue bisa. Maksudnya selama gue kuliah, gue bisa mengatur waktu gitu. Misalnya kalau misalnya ada kuliah, gue kuliah. Tapi misalnya ada job, gue pisahin nih. Wah berarti ntar besok gue harus full ngerjain job gitu kan, ngerjain endorsement gitu. Jadi insya Allah ke depannya gue pengennya kayak gitu. Penting mah minutes waktunya bener ya. Iya benar. Tapi kalau lo nih, kan lo lebih duluan kenal sama Dian kan ya. Ngelihat Kita dia dari jadi SD kan, kita dari influencer. Ngelihat dia jadi influencer tuh gimana sih menurut lo? Lihat sedotan. Iya nih orang, ya Allah kurus banget kan. Kayak lo tau gak sih berat badan Kayak dia belalang, berapa? gue tuh kayak belalang. 38 ya? Ember. Oh iya bener, ih gue pinter banget. Gue kayak emang ada timbangan dari badan gue. Ya Allah nih orang kurus banget, gimana nanti kalau misalkan kayak kerjanya apa nih orang kok bisa sekurus ini ya, tapi alhamdulillah dapet Oh pekerjaan yang bener. mungkin itu pengaruh juga sama influencernya kaum good looking kan mungkin ya. Kalau mukanya mah Ya. lah. Gue kepo nih, biasanya nih orang tua sekarang nih kalau ngeliat anak jadi influencer yang bisa jadi konotasinya negatif nih. Orang tua tuh lebih support lo untuk menjadi udah deh lo kerja aja, lo kejar karir lo gitu, lo pendidikan lo matengin gitu. Apa oh ya udah lo jadi kamu jadi influencer aja. Alhamdulillah keluarga gue pada ngedukung, pada support gitu. Malah justru kalau misalnya gue lagi ada job nih, misalnya gue ada foto, gue post di Instagram, nyokap gue suka minta coba lihat fotonya gitu kan. Akhirnya Misalnya tapi dia pamer ke temen-temennya tuh Iya, kayak, itu ya dia. Allah, malu Jadi banget secara tapi nggak gue. langsung orang tua lo pansos ya. Iya. Tapi dulu sebelum lo jadi influencer nih, orang tua lo pernah ngasih tauin lo gak sih, lo coba dong jadi dokter dong, atau misalkan jadi akuntansi dong. Oke benar. Gila nggak pernah sih. Nyokap bokap gue tuh kayak Cuma orang tua gue doang kali ya. Oh nyokap bokap lo gue enak banget ya. gue banget kayak udah mau jadi apa terserah, yang penting tapi selesai S1 gitu kerja, yang penting kerja mau jadi apa terserah, pokoknya kerja Halal ya, yang penting. dapat Iya, duit, benar. liburan. Ya, nah oke nih Yan, tadi kan kita udah sempat ngobrolin tentang pendidikan, tapi untuk karir di saat lo nanti nih udah jadi pekerja gitu ya, apa sih? Gue akan seperti apa nih setahun kemudian, gue akan punya apa nih gitu pencapaian lo sih? Kalau gue jujur gue tuh orangnya nggak suka banget apa namanya kayak orang kerja di kantor gitu loh yang kayak cuma Duduk duduk di doang meja laptop gitu, gue tuh nggak suka, oke. bosen gitu kan. Kenapa gue pengen kerja di TV? Karena turun lapangan kan, even misalnya itu jadi reporter atau jadi kameramen atau jadi apapun itu, pokoknya yang turun lapangan. Nah kalau lo gimana tuh? Sama sih sebenarnya buat itu, pokoknya harus cari kerjaan yang nggak cuman di Diem. satu ruangan, Iya. depannya laptop atau komputer itu berjam-jam, soalnya gue punya pengalaman kayak gitu. Itu bener-bener gue dari jam 8 pagi nyampe sana, sampai pulang jam 6 sore, udah coba gitu dong. Demi apa? Mata gue sampai berair tau gak? Nah gue kalau misalkan kerja yang kayak bikin kayak hati kayak nggak tenang, Malah, kayak gelisah iya, gitu iya, kayak, iya. aduh, Jadi kayak deh, males walaupun gitu ya. Oh iya berarti itu kunci penting juga ya, kita kerja harus yang sesuai sama sesuai Passion, passion, hati nurani, bener, pokoknya harus senang. ya harus senang, iya benar harus senang. senang, harus enjoy ya itu insya Allah kedepannya jalannya Lancar. tinggi yang mau ditanya. Tapi gue mau nanya deh Kak, lo kan tadinya di TV ya? Ah, Itu berapa lama?
5 sampai 6 tahun lah. Itu kira gue belum ngebayangin banget. Tapi kira-kira maksudnya lo kerja di sana tuh gimana sih? Soalnya gue kepo banget waktu itu. Iya. Soalnya gue dengar dari cerita senior gue, dia kerja di salah satu stasiun TV gitu kan. Terus dia sempat magang di 2 tempat. Yang satu tuh tempatnya lingkungannya tuh kayak asik gitu, seru gitu kan. Tapi yang satu lagi tuh kayak senioritas gitu loh. Terus gue kan jadi bingung, apa semua TV beda-beda? Maksudnya beda-beda itu kayak gimana ya? Ada yang kayak gini itu gimana gitu. Pertanyaan dia ini kayak gue rasanya gue pengen bongkar gitu TV mana aja yang senioritas, TV mana aja yang lingkungan. Cuma memang di tiap-tiap televisi itu kan punya apa ya, ritme kerja sama lingkungan yang berbeda-beda gitu kan. Memang ada beberapa televisi yang dia kayak karyawan gue tuh emang harus penampilan lifestyle oke apa segala macam. Iya. Ada mungkin orang yang bisa mengimbangin itu, ada juga yang enggak kan. Tapi ada juga yang memang ini TV biasa aja tapi punya nama gitu. Itu balik lagi jadi emang faktor kenyamanan tadi yang lo bilang itu gitu kan. Kalau misalnya emang kita nyaman di situ, ya udah kita pilih itu kan. Cuma memang ya namanya tempat kerja dimanapun senioritas itu ada gitu kan. Lingkungan enak gak enak itu ada. Nah itu tergantung gimana kita lagi jalaninnya. Ya begitulah. Aku mau nanya nih, kan aku lagi magang nih ya di TV. Terus ngobrol sama Sesi bunda curhat ya jadinya ya. Sama dong, kita juga Di TV mana kok kita nggak ketemu sih? Di TV tutup ya. Lanjut. Terus habis itu ngobrol nih sama beberapa kru yang di sana. Nah, setiap ngobrol sama orang yang di sana, mereka selalu bilang, gue saranin sih lo nggak di TV. Nah, itu kenapa? Itu karena itu? mereka Kok jadi tahu biar ya? nggak punya saingan. Itu lebih ke situ ya, lebih ke mungkin situ. biar lebih kurang kali ya. Ya ampun, selama ini gue tuh mau kerja, masuk broadcasting, mau masuk TV. Kenapa beberapa orang TV nyaranin masuk TV? Sorry to say gue harus open nih, gue harus open. Namanya kerja di TV, kalau belum ada yang resign, belum ada yang naik. Oh gitu? Nah, iya benar. gitu. Iya gitu, cara pokoknya harus ada yang dilengserkan baru naik berarti gitu. kita Sorry to jahat. say ya. Kita harus geserin orang-orang atas dong. Iya, tapi jahat geser dengan dikit cara nggak apa? halus. Nggak boleh, kita nggak boleh iya, jahat. Kita harus jahat. be wise. Kita harus pelan-pelan masuk, jilat. Keluar Smooth gitu. Kita harus smooth aja. Kita main smooth tapi gitu kan ya. Tajam. Iya sih, intinya pokoknya yang penting prestasi lo sih. Ya pokoknya prestasi sama improve kerja lo sih. Kalau itu udah lo oke, pasti atasan lo juga akan mempertimbangkan lo untuk naikin pangkat lo. Terus sama yang ini, kan sekarang udah kerja nih. Sama nggak sama yang kakak pikirin dulu waktu kecil, cita-cita kakak tuh apa, sama sekarang tuh sama nggak? Oke, gue kalau boleh jujur, gue bukan anak yang gue pengen cita-cita jadi Ini. dokter gitu. Iya. Gue pengen jadi ini. Tujuan gue waktu itu ya, malah gue mikirnya gini, ntar kalau gue kerja gue gimana ya? Gue jadi apa ya? Gue punya tanggung jawab apa? Lu pasti gitu kan? Iya kan? Di saat umur kita masih anak-anak gitu, kalau dewasa tuh kerja tuh ngapain aja ya gitu kan ya. Nah tapi awalnya malah gue pengen jadi chef. Oh iya. Terus apa? Lu emang suka makan atau emang suka masak? Awalnya suka makan dulu dong, bisa lihat dong ya kan. Awalnya tuh emang dari suka makan. Suka makan. Akhirnya gue oke, ada teman gue yang kita coba yuk masuk Bikin. perhotelan gitu kan. Terus kita coba apply posisi buat chef nih. Cuma memang ada satu dan lain hal saat itu yang kayaknya nyokap gue tuh nggak mau jauh dari gue. Udah deh jangan di sana kejauhan gitu. Gue nggak tahu nggak mau jauh dari gue apa nggak mau bayarin kosan gitu, nggak paham gitu kan ya. Ribet lagi ya, Iya, duit. Kuliah aja udah mahal lu minta Iya, kosan lagi. iya, Udah bener. nggak usah tidur aja di rumah gitu pakai tikar gitu kan ya. Nah terus akhirnya gue mikir nih saat itu tuh memang broadcasting komunikasi tuh emang lagi lagi naik gitu kan ya, kayak TV-TV mana tuh gue ngeliat anchor, gue berharap gue kayak gitu bagus ya, Keren tapi ya. ternyata enggak, melebar Zai. Lama makin tahun gue nggak akan nyampe salah gitu. editornya. Mungkin. Harusnya, Harusnya kameranya gue iya. pakainya yang kecil Jelek ya. gitu tuh kameranya. Oh iya Bagus. salah tuh. Iya. Gue lihat dari situ jadi anchor nih oke nih gitu kan ya. Terus ya udah deh gue akhirnya pilih komunikasi, nah makanya akhirnya sekarang kenapa gue jalanin TV gitu. Nah lanjut Kenapa? nih, yang tadi nih ngomongin milenial yang kelihatannya kayak males buat bekerja. Pertanyaan gue tadi. Iya, kayak tadi. Menurut gue tuh kayak sebenarnya beberapa milenial tuh nggak males, cuman kayak karena pikiran mereka tuh terlalu sekarang banget gitu loh, kayak pengen main, pengen itu. Gak mikirin masa depan gitu ya. Benar-benar. Jadi kayak dia live for now aja gitu lah Iya, ya. iya. Tapi kalau misalkan mereka dapat pekerjaan, pasti Tetap dijalanin sih jalanin. apapun yang dia dapat itu. Kalau menurut lu gimana?
Tapi malah menurut gue nih ya, anak milenial sekarang tuh menurut gue malah lebih berat tugasnya nanti buat kerja gitu. Karena menurut gue sekarang kan teknologi tuh makin maju ya. Iya. Sekarang tuh media sosial udah istilah merajalela gitu, ada Betul, Instagram, betul, TikTok, betul. apalagi TikTok gitu kan. Terus maksud gue sekarang lo tuh nggak bisa cuma diem kayak misal lo marketing, nggak bisa sekarang cuma nyebar-nyebar browser Iya, doang gitu, lo betul, harus bisa iya. marketing di media sosial. Otomatis anak-anak milenial kan harus mikirin konten apa nih yang paling terbaru, yang paling bisa narik minat orang-orang gitu kan. Itu kayaknya menurut gue malah apa ya, kayak apa sih? Kayak apa tuh? Kayak Gue tuh suka lupa tiba-tiba gitu Nggak deh. apa-apa, udah manusiawi. Suka kayak itu tuh ini apa namanya adalah A few moments later. 5, Empat, 4, 3, 2, 1 tetot. Anda Maaf, kalah. Anda kurang beruntung. kayak struggle orang-orang anak oke. milenial Tapi sekarang. jadi kalau misalnya gue bisa nih ya, gue bisa rangkumin dari jawaban lo berdua. Emang sebenarnya mungkin kaum millennials itu yang bikin dia akhirnya terlihat mager itu mungkin karena dia harus berpikir thinking too hard kali Iya, ya. mikirnya lama banget, Iya, kayak- capek gitu loh. Ini kan dunia kerja sekarang mungkin udah nggak kayak dulu Iya, gitu yang benar. gue harus bisa multitasking, Iya. gue harus bisa kayak tadi lu bilang sales nggak bisa Improve. cuma bagi Iya. browser, gue harus bisa share info gue di sosmed ini, sosmed benar, ini benar. gue harus bikin, apalagi zaman sekarang TikTok ada ya, Iya. joget-joget aja bisa ada informasi, Iya, benar-benar. iya kan, begini-begini tapi infonya Informasi tetap ada ada gitu. gitu ya. Jadi emang jadi sebenarnya millennials itu bukan males, dia karena mungkin semakin perkembangan zaman semakin berat ya, persaingan harus juga makin Pressure, ini pressure banget. Oh, mental ya Zai. Mental ya, Jangan sakit jangan ya. sampai mental, jangan Iya. sakit ya, jangan mental karena percintaan juga udah sakit Aduh. Zai. Nggak usah lagi ditambahin pakai pekerjaan gitu ya. Jel, tapi ada yang terlupa nih. Apa Kita nih hari ini ngobrol-ngobrol di mana sih? Oh iya, kita hari ini ngobrol-ngobrol di pojok skuter condet. Yang nggak tahu tuh ada di sini. Ya, ada IG, alamat, nanti bisa juga Telepon masnya juga boleh. hubungin Instagram kita mungkin ya. Mau Iya. dipajang nggak Instagram kita? Nggak Ini lebih boleh. baik Instagram kita jadi. Enggak, gue nggak mau privacy gitu. Nah, oke deh, workers, mudah-mudahan informasi yang diberikan ya tadi sama dia nih udah cukup bisa apa ya? Bisa bikin tukeran ilmu lah Bisa, ya. dan bisa kayak mematahkan stigma orang-orang bahwa milenial tuh nggak bener. mager. Bahwa stigma milenial tuh nggak mager, terus kita memang sebagai manusia nih kita harus punya tujuan. Kayak Dian ini, dia influencer iya, mahasiswa iya gitu kan ya, sumber rezeki emak bapaknya iya gitu kan ya. Atau yang berjalan, Atau kan? yang berjalan emak bapaknya bisa lah jagain Amin. gorengan ya ceban-ceban lah ya gitu kan ya. Ya kita kasihkan ngobrol, ini minumannya udah ada loh, bisa sambil diminum dulu Udah kali jadi ya. ya. Haus kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah akhirnya ada minumannya juga. Minum dulu. Estetik banget, estetik nih. Estetik deh. Ini makanya recommended banget nih kalau buat nongkrong-nongkrong di sini sih kalau menurut gue. Coba nih, coba. Enak ya. Oh iya, tadi kan kita udah hampir lupa nyebutin tempat nih kan, tapi untung udah sebut ya. Terus sama satu lagi jangan lupa apa sih, An? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Oh, jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Tuh, karena apa, Jal? Biar kita Tadi mau ngomong apa nih sih? Iya, lu gimana sih Kayaknya saking Bentar. enaknya nih Biar minuman, kalian bisa. dia sampai lupa nge-freeze otak lo karena ini dingin banget kan. Jangan lupa like, subscribe itu biar lo semua tuh nggak ketinggalan Iya, nih bener-bener. workers. Konten-konten yang kita bikin, pokoknya konten-konten yang muda. Bapak-bapaknya nanti Yang kita mau kita kekinian, iya. geser. Pokoknya Sudah, ingat, itu kita ini harus aja geser dah. bapak-bapak itu. Setuju? Bener. Setuju gak? Setuju. Setuju? Dukung Setuju. kita ya. Dukung Dukung kita. nomor 2. Ketik Rex spasi Jojel, kirim ke nomor ini nih Iya, di bawah harus, ini harus. ya. Nah, itu udah obrolan kita tuh udah cukup panjang, udah cukup melebar. Kalau bisa gue tarik kesimpulan nih kalau dari jawabannya Dian sama jawabannya Angel nih. Jadi kalau emang millennials tuh lo harus punya sesuatu. Jadi jangan cuma mentang-mentang lo sales, lo cuma bisa jualan juga. Tapi lo harus punya kalian kayak misalnya lo oke di fotografi atau lo oke di hal-hal lainnya, itu juga bisa jadi salah satu hal yang bisa meningkatkan karir lo ya. Nah kalau dari Angel tadi itu, kalau dari jawabannya Angel soal kenyamanan kerja itu, soal enak nggak enak itu gimana kita yang ngebangun sih Ya. sebenarnya ya. Ya, betul. Karena dari satu lingkup kerja pasti ada kok satu orang yang bisa diajak ngobrol atau diajak temenan gitu. Jadi soal kenyamanan itu diri kita sendiri yang Yep. membangun ya kan ya.
Oke workers, sampai di sini dulu obrolan kita ya. Yan, makasih banyak udah datang. Iya loh ya. Makasih ya. Aku terharu. Lo nggak apa-apa kan? Ini gratis, gue nggak mau bayar lo. Karena lo temen gue ini gratis, gue nggak mau tahu, nggak ada. Tapi lu bayarin ini ya. Oh tenang, soal ini semua gue bayarin. Gue Iya, gitu ya. Thank you so much buat Dian, buat Angel juga. Pokoknya kita harus semangat bikin konten berdua terus. Harus Kita geser. bapak-bapak itu. Oke. Sampai Aku tim jumpa bapak. di. Aku tim bapak. Kamu tim bapak-bapak. Ya, kenapa lu nggak Iya, ngaku bapak-bapaknya. sih? Bapak-bapak kan udah gitu. Nah, yaudah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Workerspedia, channelnya para pekerja.